Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ulfa Devi Nadila dengan NPM 1911040036. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Error Analysis, yaitu tentang levels of error. Nah, di Levels of Error ini merupakan bab kelima dari buku Carl James, yaitu Errors in Language Learning and Use. Nah, di sini ada 6 subbab dan hari ini saya akan membahas mengenai subbab pertama, yaitu Substance Error. Pada bagian Substance Error ini dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu ada misspelling, salah eja, ada misspelling proper, salah eja yang tepat, kemudian ada mispronunciation, yaitu salah pengucapan. Pada buku ini, Carl James menulis dengan sangat rinci mengenai materi-materi yang akan dibahas. Yang pertama ada misspelling. Nah, misspelling ini merupakan kesalahan substansi error dan merupakan salah satu dari 3 bagian kesalahan, yaitu kesalahan teks dan kesalahan wacana. Ada beberapa faktor penyebab kesalahan eja, yaitu yang pertama terpengaruh bahasa ibu atau bahasa yang sudah dikuasai. Yang kedua, penguasaan kosakata yang kurang. Dan yang ketiga, kurang pahamnya mengenai pemakaian bahasa yang tepat. Ada 4 jenis kesalahan eja dalam substance error ini. Yang pertama, kesalahan tanda baca atau punctuation error. Nah, tanda baca adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan suatu kata atau kalimat. Nah, namun penggunaannya berbeda-beda tergantung lokasi, waktu, dan tergantung juga penulisnya. Kita tidak bisa menganggap kesalahan tanda baca ini sebagai hal yang sepele, karena salah penempatan itu dapat menyebabkan kesalahpahaman arti. Nah, biasanya kesalahan tanda baca yang paling sering itu dari penggunaan koma, karena tidak ada koma setelah kata penghubung atau setelah ungkapan di awal kalimat. Kemudian juga ada apostrofi, tanda seru, dan lain-lain. Yang kedua ada kesalahan ketikan atau typographic error. Nah, biasanya kesalahan ketikan ini terjadi pada kita sebagai mahasiswa atau yang lainnya, misalnya di media sosial seperti kita chatting dan lain-lain. Biasanya kesalahan ini terjadi ketika proses pengetikan. Misalnya kita ingin mengetik buku namun yang keluar bulu dan lain-lain. Yang ketiga ada kesalahan disleksia atau dyslexic error. Nah, disleksia ini apa sih? Disleksia ini merupakan salah satu penyakit gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, mengeja, serta kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan diubah menjadi tulisan ataupun kalimat. Contohnya, orang biasa menyebut kata main itu atau menulis kata main itu M-A-I-N. Namun bisa saja penderita disleksia ini kebingungan dan menulisnya menjadi M-E-I-N, bukan M-A-I-N. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada kalimat membingungkan, confusable. Di sini yang menyebabkan suatu kata menjadi membingungkan adalah karena penggunaan aksen, sehingga kata yang berbeda terdengar sama. Contohnya misalnya kata sing yang akhirnya K dan kata sing yang ujungnya G. Si laut dan si melihat. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada misspelling proper. Nah, kesalahan pada misspelling proper ini terjadi karena melanggar konvensi tertentu. Pada bagian ini ada 2 bab yang dibahas, yaitu mispronunciation error dan yang kedua ada written misencoding. Yang terakhir ada mispronunciation. Mispronunciation ini merupakan materi terakhir pada subbab ini. Yang pasti kita juga sudah tidak asing lagi dengan kata mispronunciation ini karena sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ini sangat sering kita jumpai. Mispronunciation ini merupakan kesalahan pada pengucapan. Jadi di sini mispronunciation ini terjadi secara spontan, bukan membaca teks tertulis seperti itu. Ada 3 bagian pada mispronunciation. Yang pertama ada segmental. Jadi segmental ini kesalahan pengucapannya ada di fricative sounds. Itu. Kemudian yang nomor 2 ada kombinatorial. Ini biasanya terjadi pada konsonan clusters atau yang memiliki banyak konsonan sehingga sering terjadi salah ucap.
Dan yang terakhir ini ada suprasegmental. Nah, pada bagian ini mispronunciation-nya lebih sering terjadi pada penekanan, intonasi, stres, dan lain-lain. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.